Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang irisan dua lingkaran bagian yang kedua. Oke, kita mulai aja supaya Anda paham tentang irisan dua lingkaran. Misalnya ada dua buah lingkaran di sini saling berpotongan atau saling beririsan. Maka ada banyak hal yang akan dipertanyakan di sini, ya. Jadi syaratnya supaya dua lingkaran beririsan adalah bahwa R1 tambah R2 lebih besar dari P1 P2. Garis yang merah ini disebut namanya adalah garis sumbu. Garis sumbu itu adalah garis yang menghubungkan kedua titik potong lingkaran. Dalam hal ini disebut namanya ini adalah titik A dan titik B. Ini nanti akan kita tanyakan. Kemudian garis yang merah ini sebagai garis sumbu itu didapat dengan cara eliminasi kedua lingkaran. Metode substitusi juga boleh, ya. Terserah kepada kita mau metode apa yang akan kita pakai. Oke. Sedangkan alfa ini adalah sudut antara dua lingkaran. Itu dapat dicari dengan cara melihat segitiga AP1P2 di mana R1 R2 ada, kemudian P1P2 bisa kita cari. Nah, kosinus sudut alfa ini dapat dicari dengan R1 kuadrat tambah R2 kuadrat kurang P1P2 kuadrat per 2 R1 R2. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, titik A dan B diperoleh dengan substitusi G ke salah satu lingkaran. Ya, jadi kalau kita sudah eliminasi, maka dapat garis sumbu ini, lalu garis sumbunya kita substitusikan ke salah satu lingkaran. Ke salah satu persamaan lingkaran. Oke. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau dua buah lingkaran beririsan berarti R1 tambah R2 lebih besar dari P1 P2. P1 P2 itu adalah jarak kedua pusat lingkaran. Oke. Nah, sebagai contohnya misalnya diketahui lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16 dan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 12X kurang 27 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari kedua lingkaran. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah kita langsung aja jawab dua lingkaran ini. Kita tentukan dulu titik pusatnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan kalau persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka pusat lingkaran itu adalah 0,0 dan jari-jarinya R sama dengan akar dari ini. Ini adalah R kuadrat. Berarti R-nya sama dengan akar 16 sama dengan 4. Sedangkan P2 dapat dicari dengan, ini juga sudah kita bicarakan cara menentukan pusat kalau persamaannya adalah AX kuadrat X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi berarti bisa kita cari dengan menggunakan setengah A kuadrat seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat kurang C. Atau kalau sudah kita tentukan pusatnya itu aja kita pakai. Berarti 6 kuadrat tambah A kuadrat tambah 27. Kenapa jadi tambah 27? Karena ini minus 27. Sehingga kita dapat akar 63. Dan itu sama dengan 9 kali 7 berarti 3 akar 7. Nah, berarti P1 P2 dapat dicari jarak kedua pusat lingkaran ini yaitu 6 kurang 0 kuadrat tambah 0 kurang 0 kuadrat sama dengan akar 36 sama dengan 6.
Jadi dapat kita lihat bahwa R1 tambah R2 lebih besar dari P1P2. Kalau R1 tadi 4, R2 sama dengan 3 akar 7. Kemudian kita lihat lagi, diketahui persamaan lingkaran. Ini tentukan persamaan garis sumbu. Caranya tadi saya katakan di awal bahwa kita substitusi. Eliminasi aja supaya lebih mudah. Kalau dieliminasi berarti dikurangkan. Berarti X kuadrat kurang X kuadrat 0, Y kuadrat kurang Y kuadrat 0. Berarti minus 12X kurang, nggak ada di sini X, berarti minus 12X. 27 kurang 16 sama dengan 11. Berarti X-nya sama dengan 11 per min 12 atau X sama dengan min 11 per 12. Jadi garis sumbunya adalah X sama dengan min 11 per 12. Selanjutnya kita cari lagi koordinat titik potong kedua lingkaran. Caranya tadi saya katakan adalah kita harus substitusikan garis sumbunya ke salah satu lingkaran. Jadi dalam hal ini kita coba dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, berarti karena X-nya tadi min setengah per 12, maka kita masukkan kemari, maka Y kuadrat sama dengan 16 kurang, kalau ini 11 kuadrat 121, 12 kuadrat 144. Berarti hasilnya 2183 per 144. Berarti Y-nya sama dengan plus minus akar 2183 per 144 atau sama dengan plus minus 1 per 12 akar 2183. Berarti titik A-nya adalah min 11 per 12, 1 per 12 akar 2183. Dan titik B-nya adalah ini 11 ya. 11 per 9, minus 1 per 12 akar 2183. Ini minus 11 per 12 ya. Selanjutnya kita lihat lagi, diketahui lingkaran dan lingkaran ini tentukan kosinus sudut antara kedua lingkaran. Jadi tadi kita sudah punya jari-jari R1, R2, dan P1P2. Rumusnya tadi di awal sudah saya sampaikan, itu adalah kosinus alfa sama dengan R1 kuadrat tambah R2 kuadrat kurang P1P2 kuadrat per 2R1 R2. Kita tinggal masukkan aja ini angka-angka, sehingga kita peroleh kosinus alfa itu sama dengan 16 tambah 63 kurang 36 per 2 kali 4 kali 3 akar 7. Kalau sudah kita sederhanakan, maka kita dapat ini 43 per 24 akar 7. Atau kalau dirasionalkan menjadi 43 akar 7 per 168. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan kita berikutnya mengenai irisan dua lingkaran bagian yang ketiga. Nah, untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini ke semua orang agar mereka dapat menentukan hubungan antara dua lingkaran. Itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.